Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini kita sekarang lagi di rumah. Nah, gimana keadaan teman-teman semua? Apakah sehat-sehat aja? Saya harap semua pada sehat-sehat ya. Oke. Nah, ini di depan kita ini adalah hasil atau data dari spuring gitu. Jadi kemarin kita mobil Starco saya spuring karena mengganti suspensi ya, per itu dikembalikan seperti standarnya. Jadi pernya agak tinggi. Nah, setiap ada pergantian di perbaikan di kaki-kaki ya sebaiknya di spuring, walaupun itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terasa awalnya, tapi tahu saya kemarin saya spuring karena di saat dilari 100 itu terasa getar di setir dan setir agak sedikit membuang ke arah kanan. Padahal kita nggak ngerubah tirot dan long tirot, tapi pasti ada sedikit perubahan. Oke, ini adalah hasilnya. Tuh, kayak begini nih hasilnya dari spuring. Saya bingung nih bacanya gimana. Makanya itu ini kita saling berbagi. Nah, kebetulan saya cari tahu di Google, browsing apa aja itu tentang spuring. Nah, ini jadi ada sedikit yang bisa saya bantu buat teman-teman, saya share ke teman-teman. Oke, untuk poin yang utama saat kita spuring itu ada 3 yang harus kita data yang bisa kita baca, biasanya 3 minimal. Yang pertama adalah caster, yang kedua adalah chamber, yang ketiga adalah two. Nah, apa sih caster, apa sih chamber, apa sih two? Nah, ini saya kemarin hasil dari browsing di Google. Nah, ini saya bagikan ke teman-teman. Oke, yang pertama adalah caster. Oke, caster itu adalah sudut kemiringan ban, sudut derajat ban terhadap sumbu lurusnya ini jika dilihat dari samping. Jadi kalau kita berdiri dari samping mobil ngelihat posisi ban, nah sudut kemiringannya terhadap sumbu tengah ini. Nah, caster itu adalah kalau di mobil biasanya sih posisi shock breaker ya. Dia lebih miring ke kanan, ke sini, ke belakang, atau lebih miring ke depan. Gitu. Nah, ini namanya sudut caster. Jadi kalau kita posisikan di samping mobil, kita lihat ban. Nah, ini kan ada tengahnya itu ada shock breaker sini. Nah, kita lihat dia miringnya kemana. Gitu. Jadi kalau semacam fork sepeda motor kan kelihatan tuh miring, gitu ya. Tuh kayak itu tuh teman-teman bisa lihat. Nah, itu miring ya. Nah, itu kalau miringnya ke arah belakang, ke arah, kalau lihat dari samping tuh ke arah kanan, itu berarti cenderung positif atau caster positif. Kalau ke kiri, ke depan, di depannya itu cenderung negatif atau caster negatif. Oke, apa sih ke fungsinya caster tadi? Gitu loh. Nah, caster itu berpengaruh terhadap ketepatan pengendalian mobil. Jadi mobil itu kalau kita bawa dia nggak lari sana lari sini, atau bisa nggak limbung gitu ya, agak stabil dia stabil mobil ya, pengaruh. Dan kemampuan terhadap self steering. Apa itu self steering? Jadi saat kita berbelok, lepas setir, nah itu setir tadi berputar kembali ke arah semula. Itu namanya self steering. Nah, untuk mobil itu biasanya dari pabrikan disetel cenderung positif. Oke, hasil dari spuring kemarin kita lihat casternya itu seperti apa. Oke, untuk mobil Starlet hasil data dari spuring itu casternya
before-nya sebelum di setel seperti ini teman-teman. 1 derajat positif, 1 derajat 9 menit. Untuk sebelah kiri hasilnya adalah sama, 1 derajat 9 menit. Untuk yang sebelah kanan 1 derajat 25 menit, hasilnya juga 1 derajat 25 menit. Memang casternya untuk di Starlet itu nggak banyak bisa dirubah ya. Nah, posisi caster itu kalau berubah itu kalau saat kita merubah sedikit itu di bagian atas shockbreaker itu, dudukan support itu kan ada bautnya. Nah itu doang itu. Oke, selanjutnya apa itu yang namanya chamber. Nah, kalau dilihat dari depan, rodanya kita lihat dari depan mobil, kita berdiri di depan mobil, itu kita melihat yang namanya sudut chamber seperti ini. Ini sumbu tengahnya. Nah, kalau bannya tadi bergerak ke arah kiri, ke dalam, masuk ke dalam. Jadi ini kalau kita tengah, ini bagian sininya mobil, nah bannya itu lebih masuk ke dalam, yang bagian atas itu chambernya negatif. Nah, kalau dua-duanya sudah di setel nanti akan terlihat seperti huruf A. Jadi kiri kanan tuh seperti itu, gitu ya. Nah, kalau dia kincup ke dalam seperti ini, itu namanya, jadi bannya bergerak keluar, yang bagian atasnya keluar, itu namanya chambernya positif. Jadi kalau kita lihat dari depan, kedua roda tadi membentuk seperti huruf V. Nah, chamber ini berpengaruh terhadap kestabilan saat kita berbelok. Gitu. Jadi kalau saat kita berbelok, dia itu ada namanya oversteer apa understeer gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Untuk chamber Starlet itu sebelum spuring sebelah kiri itu minus 0 derajat 13 menit. Setelah di spuring minus 0 derajat 21 menit. Jadi dia lebih ke kiri ya, ban tadi ya, lebih ke dalam, bagian atasnya masuk ke dalam, agak deprok gitu istilahnya lah, deprok. Bahasa Depoknya itu deprok. Nah, untuk sebelah kanannya minus 0 derajat 23 menit. Setelah dilakukan spuring jadi minus 0 derajat 19 menit. Nah, ini kan mendekati. Jadi sama kiri kanan. Nah, ini memang cenderung dibikin seperti itu, seperti apa, dengan chamber minus itu supaya hasil stabil di jalan saat kita berbelok. Oke, lanjut yang namanya two. Ya, two ya, teman-teman, two. Two ini ada dua, two in atau two out, atau biasa two positif atau two negatif. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita berdiri di atas mobil, kita melihat roda itu dari atas. Itu ada two positif, ada two negatif. Jadi kalau bannya ini belok apa kelihatannya lebih masuk, kalau kita lihat tuh dari atas tuh dua roda itu seperti ini. Jadi ini bagian depannya yang sana ya. Jadi dia lebih sedikit nutup depannya, bagian depan. Namanya two in atau two positif. Tuh. Jadi ini berpengaruh terhadap keausan roda, stabilitas saat jalan lurus, dan ketajaman handling saat dibelokkan. Nah, kalau two negatif atau two out, jadi dilihat dari atas, kedua roda seperti membuka depannya. Nah, ini arah depannya seperti ini, jadi seperti membuka. Nah, ini namanya two out, gitu ya. Dan ini untuk mobil-mobil berpenggerak
roda depan biasanya di setel 2 out. Kalau roda belakang seperti Avanza atau Xenia itu biasanya 2 in, bawaan dari pabriknya. Oke. Kalau ini terlalu positif, terlalu ke dalam, itu yang akan cepat habis adalah sisi bagian luar mau ban. Jadi kemakan tuh bagian luarnya. Kalau ini terlalu kebuka, nah itu sisi bagian dalam yang cepat aus. Jadi emang sudut toe ini berpengaruh juga ya terhadap keausan ban. Oke, hasilnya karena tadi di setel banyak negatif, maka hasilnya segini. Sebelum itu minus 0 derajat 12 menit, terus sama plus sebelah kanannya 0 derajat 8 menit. Nah hasilnya ini sama, jadi dia di tunya hampir mendekati sama ini, 0 derajat 4 menit, 0 derajat 4 menit. Oke, jadi untuk hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Oke, assalamualaikum.